Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya nih sahabat inspiratif itu? Semoga baik, bahagia, selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Di kesempatan ini saya akan menyajikan kajian tentang Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan tarbiyah kaum muslimin. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, puasa Ramadan merupakan ibadah yang menghubungkan langit dan bumi. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga perjalanan spiritual yang mengangkat manusia ke tingkat ketakwaan tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam kajian ini, kita akan menelaah ayat ini dari 4 dimensi utama: tekstual, kontekstual, aktual, dan faktual. Yang pertama sobatku, kajian tekstual, makna dan struktur ayat. Secara tekstual, ayat ini terdiri dari beberapa bagian penting. 1. Seruan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan bahwa perintah puasa ini ditujukan khusus bagi orang-orang beriman, bukan sembarang manusia. Iman adalah pondasi utama untuk menerima dan menjalankan ibadah ini dengan penuh kesadaran. Selanjutnya, perintah puasa sebagai kewajiban, kutiba alaikumussyam. Kata kutiba bermakna diwajibkan. Ini bukan anjuran atau pilihan, melainkan perintah tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sejarah puasa dalam agama sebelumnya, kama kutiba alalladzina min qablikum. Puasa bukanlah ibadah baru dalam Islam. Umat-umat terdahulu, seperti Bani Israel, juga menjalankan puasa dalam bentuk yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah bagian dari tradisi keagamaan yang universal. Yang berikutnya, tujuan utama puasa, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa bukan sekadar latihan fisik, tetapi untuk mencapai ketakwaan, takwa. Yang kedua sobatku, kajian kontekstual, puasa dalam kehidupan sosial dan spiritualitas. Dalam konteks sosial, puasa bukan hanya ibadah individu, tetapi juga membentuk komunitas yang kuat dan saling peduli. Beberapa hal yang bisa kita cermati. A. Puasa sebagai pengendalian diri. Dalam kehidupan modern yang serba instan, manusia cenderung mengikuti hawa nafsu tanpa batas. Puasa mengajarkan kesabaran, disiplin, dan kesadaran diri dalam mengelola keinginan. B. Puasa sebagai solidaritas sosial. Dengan merasakan lapar dan haus, seorang muslim lebih mampu merasakan penderitaan orang miskin. Ini meningkatkan empati dan mendorong kepedulian terhadap sesama. C. Puasa sebagai penyucian jiwa. Bukan hanya menahan makan dan minum, puasa juga menahan lidah dari kebohongan, mata dari pandangan buruk, serta hati dari kebencian dan dengki. 3. Kajian aktual, relevansi puasa di era modern. Puasa Ramadan bukan sekadar tradisi kuno, tetapi memiliki relevansi luar biasa di zaman modern. A. Dari sisi kesehatan. Ilmu kedokteran membuktikan bahwa puasa bermanfaat bagi tubuh, seperti meningkatkan metabolisme, mengurangi risiko penyakit jantung, dan memperbaiki fungsi otak. Konsep intermittent fasting yang populer saat ini sebenarnya adalah bagian dari hikmah puasa dalam Islam. B. Dari sisi mental dan psikologis. Puasa membantu mengurangi stres, meningkatkan kesabaran, dan memperkuat ketahanan mental. C. Dari sisi teknologi dan kehidupan digital. Di era digital, kita sering terjebak dalam konsumsi berlebihan, baik dalam makanan, hiburan, atau media sosial. Puasa mengajarkan detoksifikasi jiwa, bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari kebiasaan buruk. Yang berikutnya, kajian faktual, bukti nyata keagungan puasa.
Sejarah dan pengalaman umat Islam telah membuktikan kehebatan puasa. Yang pertama sobatku, kekuatan spiritualitas. Banyak ulama besar Islam seperti Imam Al-Ghazali menulis bahwa puasa adalah jalan terbaik untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya, kejayaan sejarah dalam bulan Ramadan. Peristiwa besar dalam Islam seperti Perang Badar dan pembebasan Makkah terjadi di bulan Ramadan. Ini membuktikan bahwa puasa bukan penghalang produktivitas, tetapi justru memunculkan kekuatan dan keberkahan. Dan berikutnya, fenomena peningkatan kebaikan. Statistik menunjukkan bahwa selama Ramadan, orang lebih banyak bersedekah, lebih rajin beribadah, dan lebih terkendali emosinya. Sahabat inspiratifku, bahwa surat Al-Baqarah ayat 183 bukan sekadar perintah puasa, akan tetapi sebuah undangan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Puasa adalah jalan menuju ketakwaan yang menghubungkan langit, spiritualitas, dan bumi, kehidupan sosial. Dari pemaparan kajian awal di atas, kita akan menggali lebih dalam bagaimana puasa benar-benar mampu mengubah kehidupan seseorang, baik dari segi spiritualitas, mentalitas, maupun peran sosialnya dalam masyarakat. Yang pertama, puasa sebagai transformasi spiritual, menemukan makna hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah agar manusia bertakwa, la'allakum tattaqun. Namun, bagaimana puasa bisa mengantarkan seseorang menuju ketakwaan yang sejati? A. Puasa sebagai latihan keikhlasan. Ibadah puasa berbeda dengan ibadah lain seperti salat atau zakat yang bisa terlihat oleh orang lain. Puasa adalah ibadah tersembunyi. Hanya Allah dan diri kita sendiri yang tahu apakah kita benar-benar menjalankannya. Hal ini melatih keikhlasan dan kesadaran penuh kepada Allah, karena seseorang bisa saja berpura-pura puasa di depan orang lain, tetapi ia tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah. B. Puasa sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Saat perut kosong, hati menjadi lebih lembut dan mudah merasakan kehadiran Allah. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya." Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa puasa memiliki nilai khusus di sisi Allah yang tidak dimiliki ibadah lain. C. Puasa sebagai penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga menyucikan hati dan jiwa dari dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua sobatku, puasa sebagai transformasi mental, mengendalikan hawa nafsu. Puasa bukan hanya tentang menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari semua bentuk hawa nafsu. A. Melatih kesabaran dan ketahanan diri. Dalam kehidupan modern, kita sering terbiasa dengan segala sesuatu yang instan. Puasa mengajarkan kita untuk menunda kepuasan, delayed gratification, sebuah keterampilan yang terbukti meningkatkan kesuksesan dalam kehidupan. Orang yang bisa menahan diri akan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terjebak dalam godaan sesaat. B. Meningkatkan kesadaran dan fokus. Saat perut kosong, otak sebenarnya menjadi lebih tajam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa meningkatkan fungsi kognitif dan daya konsentrasi, karena tubuh tidak disibukkan dengan proses pencernaan. C. Menjauhkan diri dari emosi negatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan jangan pula berbuat kejahatan. Jika ada orang yang mengajaknya bertengkar atau mencacinya, maka hendaklah ia mengatakan, 'Aku sedang berpuasa.'" Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah latihan untuk mengendalikan emosi dan menahan amarah,
sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana. 3. Puasa sebagai transformasi sosial, membangun kepedulian dan keseimbangan. Puasa tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada hubungan kita dengan masyarakat. A. Puasa mengajarkan solidaritas dan empati. Dengan menahan lapar, kita merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kekurangan makanan. Ini mendorong kita untuk lebih bersedekah dan peduli kepada sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun." H. Tirmidzi. B. Puasa membangun kebersamaan dalam keluarga dan masyarakat. Ramadan adalah waktu di mana keluarga berkumpul untuk sahur dan berbuka bersama, memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Di masjid, jamaah semakin ramai karena banyaknya orang yang menjalankan salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ramadan juga menjadi ajang memperbaiki hubungan dengan orang lain, saling memaafkan, dan membangun ukhuwah Islamiyah. C. Puasa mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Puasa mengajarkan kita bahwa hidup tidak boleh berlebihan, baik dalam makan, berbicara, maupun bertindak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya." H. Tirmidzi. Ramadan melatih kita untuk hidup lebih sederhana, tidak boros, dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Puasa bukan sekadar ritual, tetapi sebuah proses transformasi yang luar biasa. Melalui puasa, seseorang dapat: yang pertama, sobatku, menjadi lebih dekat dengan Allah, spiritualitas. Yang berikutnya, menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar, mentalitas. Yang berikutnya, menjadi manusia yang lebih peduli dan seimbang, sosial. Ketika seseorang berhasil menjalankan puasa dengan benar, ia akan keluar dari Ramadan sebagai pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sobat inspiratifku, bagaimana puasa dapat mengubah peradaban dan memberikan dampak besar bagi umat manusia? Untuk itu tetap terus ikuti kajian ini sobatku, karena puasa adalah kunci menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh keberkahan dunia akhirat. Puasa Ramadan, pilar peradaban dan kebangkitan umat. Di sesi pemaparan kajian pertama dan kedua tadi, kita telah membahas bagaimana puasa membentuk individu secara spiritual, mental, dan sosial. Namun, puasa bukan hanya urusan individu, tetapi juga fondasi yang dapat mengangkat suatu peradaban. Bagaimana mungkin satu ibadah yang sederhana seperti puasa bisa berdampak besar pada peradaban manusia? Mari kita kaji lebih dalam. Yang pertama sobatku, puasa dan kebangkitan peradaban Islam. Sejarah Islam mencatat bahwa banyak peristiwa besar yang terjadi dalam bulan Ramadan, membuktikan bahwa puasa tidak membuat umat Islam lemah, tetapi justru semakin kuat dan penuh keberkahan. A. Perang Badar. Kemenangan di tengah puasa. Pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, umat Islam yang hanya berjumlah 313 orang melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang dalam Perang Badar. Meski dalam keadaan berpuasa, kaum muslimin justru memenangkan perang ini dengan gemilang. Ini menunjukkan bahwa puasa tidak melemahkan, tetapi justru memperkuat jiwa dan semangat juang umat Islam. B. Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukan Muslim memasuki Makkah tanpa perlawanan berarti dalam peristiwa Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Ini menjadi titik balik bagi Islam sebagai kekuatan peradaban yang besar. Para sahabat tetap berpuasa dalam perjalanan panjang ini, menunjukkan ketahanan fisik dan mental luar biasa yang dibentuk oleh puasa. C. Andalusia, cahaya Islam di Eropa. Islam mencapai puncak keemasannya di Spanyol, Andalusia,
Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi, para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Hawarizmi dikenal memiliki kedisiplinan tinggi, dan puasa menjadi salah satu faktor utama dalam membangun mentalitas ilmuwan yang produktif dan fokus. Dari sejarah ini, kita bisa melihat bahwa puasa bukan penghambat kemajuan, tetapi justru pendorong utama kebangkitan Islam. Yang kedua sobatku, puasa dan revolusi mental dalam masyarakat modern. Puasa bukan hanya ibadah tahunan, tetapi juga alat untuk merevolusi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengalahkan mentalitas konsumtif. Di zaman modern, manusia seringkali terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Puasa melatih kita untuk hidup lebih sederhana dan tidak selalu menuruti keinginan duniawi. Ini selaras dengan konsep sustainability, keberlanjutan, yang kini menjadi perhatian global dalam mengatasi eksploitasi sumber daya alam. B. Membangun disiplin dan etos kerja. Puasa mengajarkan kita mengatur waktu dengan lebih baik, dari sahur hingga berbuka. Kebiasaan ini membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab, dua hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan kepemimpinan. Negara-negara dengan budaya kerja disiplin seperti Jepang dan Jerman memiliki nilai-nilai yang mirip dengan yang diajarkan dalam Islam melalui puasa. C. Menginspirasi gaya hidup sehat. Ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa puasa memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan metabolisme tubuh, memperbaiki sistem imun. Konsep intermittent fasting, yang kini populer dalam dunia kesehatan, sebenarnya sudah diajarkan Islam sejak 1400 tahun lalu. Puasa bukan hanya ibadah, tetapi juga cara hidup yang sehat dan berkelanjutan. 3. Puasa sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Salah satu dampak terbesar dari puasa adalah membangun kesadaran sosial dan keadilan dalam masyarakat. A. Menghapus ketimpangan ekonomi. Saat seseorang berpuasa, ia merasakan langsung penderitaan orang miskin yang seringkali tidak memiliki makanan. Dari sini lahir kesadaran untuk berbagi dan membantu sesama, yang diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Jika semua umat Islam yang mampu benar-benar menjalankan zakat, maka tidak akan ada kemiskinan di dunia Muslim. B. Mengurangi keserakahan dan ketidakadilan. Banyak konflik dunia yang terjadi karena keserakahan manusia terhadap harta dan kekuasaan. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dan tidak berlebihan dalam mengambil sesuatu, baik dalam makanan, harta, maupun hak-hak orang lain. Konsep ini relevan dengan masalah global seperti eksploitasi sumber daya alam, kapitalisme berlebihan, dan ketimpangan ekonomi. C. Membangun masyarakat yang lebih harmonis. Puasa mengajarkan kita untuk menahan amarah dan memperbanyak kebaikan. Jika nilai-nilai puasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih damai, toleran, dan penuh kasih sayang. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat keadilan sosial yang tinggi memiliki budaya menahan diri dan kesederhanaan, sesuatu yang sudah lama diajarkan oleh Islam melalui puasa. Dari pemaparan di atas sobatku, ada beberapa kesimpulan besar. Puasa sebagai kunci perubahan dunia. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa puasa bukan hanya ibadah individu, tetapi juga kunci bagi kebangkitan umat Islam dan peradaban dunia. Puasa memiliki 3 kekuatan utama. 1. Transformasi diri, membentuk pribadi yang bertakwa, disiplin, dan berakhlak mulia. 2. Transformasi sosial, mewujudkan keadilan sosial, kepedulian, dan harmoni dalam masyarakat. 3. Transformasi peradaban, menjadi pendorong bagi kemajuan ilmu, budaya, dan keadilan global. Jika umat Islam benar-benar memahami dan mengamalkan makna puasa yang sesungguhnya, maka bukan mustahil kebangkitan Islam akan kembali terjadi. Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan perubahan, bulan kemenangan,
dan bulan kebangkitan peradaban. Setelah memahami kedalaman makna surat Al-Baqarah ayat 183, ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan. Apakah puasa yang kita jalankan selama ini benar-benar membawa perubahan dalam hidup kita? Jika belum, maka inilah saatnya menjadikan puasa sebagai momentum transformasi diri dan masyarakat. Mari kita jalani puasa Ramadan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dari satu langkah kecil ini, kita bisa menjadi bagian dari kebangkitan Islam dan peradaban dunia. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam ayat ini. Amin. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Demikian kajian ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir untuk tetap berada dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala yang penuh inspiratif di dalam kehidupan ini. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di kajian inspiratif Gema Ramadan selanjutnya. Dan saya Firman Husain mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.